mau sampai kapan? Kan orang nanya, nih orang Indonesia masih nerabas-nerobos nih lampu merah. Yes. Selama lu masih begitu dan di mobil lu masih ada anak lo, artinya apa? The next 20 years, Indonesia will stay the same. Indeed. Let me repeat this. Indonesia in the next 20 years will be fucking the same, gitu loh. Yes. Sekarang lu masih siaran dari rumah. Lu masih nemenin anak-anak dari rumah. Ya kan? Masih. Nge-MC ya udah enggak lah ya. MC off-air nggak ada ya. Nah. Kalau off-air nggak ada. Tapi aduh udah nggak tahu sampai kapan itu ya. Kita nikmati saja lah ya ini ya. Tapi kemudian juga nasi kapau langganan lu itu kan juga salah satu bentuk usaha lu bareng sama teman-teman kan? Iya benar. Ya kan. Dan kemudian ya ini sebenarnya awalnya gua rasa ini adalah salah satu bentuk lu untuk ya making another profit for your life lah intinya gitu kan? Iya benar. Ini bulan apa ya waktu itu nasi kapau langganan tuh ya? Buka. Pertama kali buka Februari. 10 hari sebelum. Ya, Maret 7 ya? Maret 7 apa Maret 6 ya? 10 hari sebelum PSBB, coy. Ya, Maret 7 apa Maret 6 ya, kalau nggak salah ya, seinget gue ya. Ya, betul. Oke. Somehow trying to survive, dan harus gue akui, gue ngecek di Instagram lo beberapa kali, gue baca IG story lu dan segala apa. Salah satu yang harus gue appreciate dari nasi kapau langganan, meskipun kalian baru buka, modal kerja sudah dikeluarkan sedemikian rupa untuk ngeset bangunan dan segala apa, tapi bisa dibilang lo adalah salah satu yang pertama kali memberlakukan pertama-tama jaga jarak, physical distancing di dalam restoran ketika lo masih membuka kesempatan untuk makan di dalam. Bahkan seingat gue sebelum PSBB berlaku, setelah PSBB langsung lo nggak boleh makan dalam lagi ya? Lo langsung take away atau delivery. Ya, betul. Kan? Ya. Impact ke bisnis lo F&B, food and beverage yang baru buka itu apa sih dari si COVID-19 ini, Bang? COVID-19 untuk impact-nya sih udah pasti gini. Lo punya buku panduan nih ya. Buku panduan yang sudah lo bikin dari bulan November. Ya. Oke. Kan gue bikin ini sama istri gue. Terus temen gue, temen gue yang sudah lama di bidang F&B, Mal gue type in dong sama lo. Join yuk gitu. Oke, let's go. Gue bilang. Justru gue punya temen gue ini helpful banget gitu. Jadi gue yang tadinya nggak ngerti masalah kitchen, dia ngerti. Yang tadinya gue nggak ngerti masalah SDM, dia ngerti. Gitu. Gue lebih ke packaging, image, promotion gitu ya. And ya untuk kedepannya gitu seperti apa sama network. And then yang kita udah punya booklet nih. Kita mau ngapain aja. Ya, timeline-nya udah ada. What to do, what not to do. Gue udah nanya-nanya. Contoh gue nanya sama Semi lolos. Sam gimana sih biar lo bisa up sama produk lo terus. Dan menurut gue Semi melakukan hal yang sukses ya. Apalagi dia bukan makanan Indonesia coy. Ya kan? Betul. Dia udah mau 5 tahun gak masalah ya kan. Jualan burger coy. Menurut gue gila sih. Dari store kecil jadi store gede. Ya. Dan burgernya udah ada beberapa cabang. Gue cukup nanya-nanya sama dia. Oke, gini. Gue nanya sama temen gue juga yang punya restoran, yang bangkrut. Kenapa lu bangkrut? Itu gue pelajarin juga gitu. Jadi, I know the do's and don'ts. Udah ada kitabnya lah ibaratnya. Begitu COVID-19, this does not work at all. Punya kitabnya ya? Punya kitab selama apa yang akan lakukan. Begitu COVID-19, dah nek. Bye. Ini bye, udah. Itu bye, udah. Nggak ada. Oke. Nah, sekarang sekarang impact-nya apa? Sekarang lu by feeling, man, semuanya. Contoh. Contoh. Ketika pertama kali, lagi rame masih di luar negeri COVID-19. Ya. Oke. Kita masih nggak ada impact apa-apa. Begitu ada case 1, dan case 1-nya juga di Kemang, kejadiannya, langsung, bang, gitu. Udah gitu, case 1, case 2. Orang inget nggak lo panic buying, semuanya. Ya. Kita kena juga. Wah, anjir, gila lo. What the hell, gini. Wow, oke. Reda, naik lagi penjualan. Aktif lagi, orang datang. PSBB. Tiba-tiba langsung, mau ada, baru digosipin, mau ada lockdown. Berhenti lagi. Gitu loh, Bo. Jadi kayak, gimana ya ini, gitu loh. You're riding a roller coaster.
Exactly, and we don't know what's gonna happen gitu kan. Yeah. Naik lagi, tiba-tiba oke, 3 hari PSBB, gitu. Yeah. Alright. Tapi semuanya benar-benar kita nggak tahu. Oke, ini minggu kemarin. Oke, misalnya yang pertama nih. Oke, ini kita pelajarin ya. Ini weekend kita pertama. Kayak apa flow weekend ini ya? Weekend depan nggak bisa lu pelajarin, coy. Karena weekend depan berbeda. Beda lagi. Nggak bisa. Yeah. Beda lagi. Yeah. Nah, sekarang gue udah nyampe di fase di mana beda lagi nih, Nick. Karena day by day gue ketemu sama data yang udah mulai nggak kebaca. Oke. Pada saat pertama kali PSBB itu orang masih konsumtif. Delivery udah masih ketemu, aman. Delivery masih oke, lama-lama mulai turun. Akhirnya abis itu kita coba pikir, ini apa ya yang kejadiannya? Oh, nggak ada kantor, makanya sepi dan lain-lain. Oke, akhirnya gue bikin tuh Just Tip. Yeah. Gue bikin pick up point. Ya, lo mau namanya bebas lah, mau dropshipping lah, gue menamakan Just Tip lebih lokal gitu ya. Gue bikin tuh Just Tip and it work gitu loh. Dan Just Tip ini Just Tip karena orang udah nggak mau ke Jakarta lagi. Gue bikin Just Tip A, Cibubur, Bekasi, BSD, Bintaro gitu. And itu lumayan, ibaratnya gue dapet suntikan dana di situ, Bu. Itu lumayan banget hasilnya. Muternya lumayan. Dan gue bilang sama teman-teman gue yang punya industri F&B, do it man. It works. Do it. Akhirnya banyak yang ikutan sekarang untuk ikutan bikin Just Tip gitu. Betul. Banyak kok sekarang. And I'm very glad to help, even though gue baru seumur jagung di industri F&B. Terus kita nggak bisa baca lagi nih, Nick. Masuk puasa beda lagi, Nick. Beda lagi. Awal puasa, turun. Sekarang mulai naik lagi nih. Oke. Ya, mulai naik lagi. Nah, tapi sekarang bentuknya beda. Orang udah mulai bertanya mengenai packaging. Ada nggak nih yang 1 kiloan, 2 kiloan? Gitu. Frozen, buat disimpan. Gitu ya. Dan tapi mulai kebaca patternnya sampai Lebaran. Karena people need seberapapun ya orang lagi hemat-hemat ya, sekarang lagi hemat, tapi tetap yang namanya Lebaran pengen ngumpul. Hari Raya kumpul. Kan? Hari Raya, ya kan? Yang nggak bisa diprediksi adalah what's gonna happen after Lebaran. Ya, betul. Itu yang gue nggak tahu. Karena gini, Bo. Ya. Gue masak kebanyakan, jadi waste. Gue masak kurang, orang pada ngomel. Kok udah habis sih jam segini? Gitu. Bikin PO, kan? Pak, kalau gitu, Pak. Nah, PO itu hanya kejadian untuk di Just Tip. Itu paling aman tuh PO. Gitu. Mungkin Just Tip aja tuh PO. Gitu. Mungkin untuk, maksudnya gini, nggak tahu, gue kepikiran gini, lo sebagai usaha F&B, nggak ada salahnya adalah lo mungkin mulai bikin PO batasan, jadi lo tahu lo nggak masak berlebihan, lo nggak masak kedikitan. Betul, itu udah ada. Udah ada, cuman nggak gue publish. Kalau gue publish, gue pusing, Pak. Asli. Ya juga sih. Dan lo tau kan, konsumen kan raja kan? Yoi, mau nggak mau kan? Ya, betul. Jadi gue open PO-nya hanya untuk beberapa itu. Misalnya sekarang gue lagi muter nih. Ada kurang lebih ada 10 titik gue selama bulan puasa ini. And alhamdulillah it really works. It really works. Kemarin ada teman gue bikin, dia sampai kejual like 300 item, apa 300 orders. Yoi. Gitu. Jadi, tapi ada satu positifnya yang gue ambil di sini. Setelah dengan adanya COVID-19 ini, istri gue mikir gini sama partner gue, yang kita nih banyak yang minta berpartner bikin cabang. Kayaknya nggak usah bikin cabang deh. Just Tip juga bisa. Iya. Lebih murah. Ngapain lagi? Kecuali kalau di luar kota ya. Kalau di luar kota beda. Lo tetap butuh outlet satu. Lo tetap butuh satu outlet. Iya. Betul. Terus kayak di Jakarta, coy, gue harus ngeluarin duit lagi buat SDM. Belum selesai. Izin. Izin. Preman, right? Preman sekitar. Dekor. Right? Parkiran dan lain-lain. And go through all that shit again gitu loh. Coy. Just Tip beres. Ya nggak? Just Tip beres, betul. Dan ternyata temen gue nge-share link sama gue, itu lagi rame banget yang namanya Ghost Kitchen di luar negeri. Iya, betul. Nah, gue baru tahu apa itu Ghost Kitchen. Wow, it really relates dengan Just Tip gue ini gitu loh. Iya, dan sebenarnya kan setahu gue, itu yang dilakukan oleh salah satu provider online.
Yes, betul. Awalnya di sini diterapkan begitu. Mereka bikin networknya. Betul, tapi si provider online ini kayaknya hanya menerima brand-brand yang belum punya nama kayaknya. Gitu. Nah, kalau misalnya si provider online ini lagi nonton dan gua boleh sih, gua mau banget. Gua tahu lu ada di tanah kusir 1, ya kan? Ya kan? Gitu. Jadi ini ada satu berkah lah ibaratnya. Ngapain gue harus bikin cabang lagi di Jakarta gitu loh. Atau mungkin gue taruh Ghost Kitchen 1 di in between Jakarta Utara sama Jakarta Barat mungkin. Terus gue bikin 1 Tangsel, ya kan, untuk megang Tangerang, megang BSD Pamulang, ya kan? Untuk megang ke arah sana gitu loh. Oke, nggak butuh lah gitu yang namanya SDM. Orang ini di scope, gue nggak butuh waiter lagi, gue nggak butuh beli meja lagi gitu loh. Nah, let's talk about buka cabang di luar kota aja gitu. Iya, betul. Setuju sih gue. Setuju. Tapi memang somehow artinya gue mengakui bahwa si COVID-19 ini akan membawa banyak perubahan dari semua lini kehidupan. Kayak dari kita siaran akan beda, dari sisi bisnis pun juga akan berbeda, ya kan? Dan gue rasa memang tantangannya akan menjadi semakin luar biasa ke depannya. Iya, banget nih. Kan? Banget. Jadi kayak contoh misalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang kayak temen gue ada di bidang olahraga, dibilang sekarang semua olahraga dari rumah orang. Iya, betul. Dan orang-orang banyak belajar. Iya. Ntar kalau COVID-19 mereka udah pada jago semua, nggak ada yang ke gym lagi, coy. Betul juga. Iya kan? Sama seperti restoran, Pak. Iya, semua orang jadi chef sekarang ya. Exactly. And surprisingly banyak yang enak, Bo. Iya, betul. Jadi kayak temen gue tuh, Mal, cobain dong, Mal. Gue ngirim ini nih. Gila, enak, cuy, gue bilang. Iya. Selama ini dia sibuk dengan kerjaannya, nggak pernah menyentuh ini. Coy, lu bikin salad buah enak loh, Jo, gue bilang. Iya. Seriously good, gue bilang. Ya, tapi pada akhirnya belum tentu ketika COVID-19 ini beres, apakah dia masih punya waktu untuk masak-masak lagi. Kalau dia sudah mesti kembali ke kantornya. Ya kan? Benar. Ya, saat ini people are struggling untuk bertahan lah apapun kondisinya. Everybody. Dan buat gue sih sebenarnya when there's challenge, there's always an option, there's always an alternative, dan there's always an opportunity. Iya, benar. Ya kan? Benar. Ini tantangan kita cari opportunity kita ke depannya apa. Iya. Benar. Ya kan? Well, but anyway, thank you so much buat ngobrol-ngobrolnya kali ini. Mungkin ada yang mau tambahin? Sama. Ada apa-apa lagi nggak yang mau disampaikan? Jangan lupa dengerin Gen FM, boleh kok branding. Nggak masalah kok. Dengerin Gen FM. Ya. Kita kan jamnya nggak head to head. Jadi gue cuek. Kalau gue sih dengerin Gen FM. If you wanna listen to good music, yes do, please do gitu ya. Buat teman-teman yang pengen bikin konten, please be careful, please be responsible. Ini yang gue selalu tekenin kalau misalnya gue diundang sama satu sekolah, satu kampus, setiap kali banyak sekali. Karena gue tahu ini the sparks dari anak muda sekarang untuk bikin konten di media, di social media ini gila, banyak banget gitu. But please always remember that you are responsible in what you say. Ya, banyak sekarang anak muda yang lagi live gini, tapi sambil megang wine, sambil megang minuman keras gitu. You have to know, you have to know your listeners are also, penonton lo itu bukan hanya di kota besar. Penonton lo itu ada juga di kota-kota kecil yang pengen jadi kayak lo, gitu loh. Yeah. Jadi ketika lo menunjukkan itu, ya, this is not America, this is not Europe. Ketika lo bilang fuck, itu seperti culture, bukan seperti kelihatan cool, gitu. Jadi please sangat-sangat hati-hati dengan apa yang lo pengen deliver, message apa yang lo pengen deliver ke orang-orang yang ada, gitu, Bu. Itu aja sih. Ini pembahasan kita akan berujung julid kalau sampai kita bahas lebih lanjut. Karena kemarin gue habis membahas itu bersama teman-teman gue juga. Itu. mengenai ini
contoh aja. Gue juga suka bingung kenapa harus ada minuman keras gitu ya dan lain-lain. Kenapa sih gitu loh? Maksud gue apakah value lu kurang atau gimana gitu ya? Nggak, gue cuman pengen nyadarin kepada orang bahwa hello, ini adalah Indonesia. Betul. Ya. Yang ada yang beneran lagi sipping wine and champagne, they don't watch your show. All right? The ones that are sipping Bacardi and Grey Goose, they don't watch your show. Yeah, so please stop giving those examples because the ones that watching your show are the ones probably at Kuningan, Cirebon, or probably at Tegal or somewhere third or fourth city, and they're trying to look cool with some shitty, stupid alcohol yang akhirnya I don't know what gitu loh. Betul, setuju. Yeah. Setuju. So beware bahwa alkohol itu di kita itu masih kelihatan cool, bukan untuk culture. Yeah, we are not Europe, okay? Yeah. Please don't try to be European or American, ya? Yeah? Okay? Itu yang gue pengen nyampein ke anak-anak muda, dan gue yakin anak-anak muda akan bilang kayak gini, ya salah orang tuanya lah. Nah itu gue tau banget tuh. Generasi 20 tahun yang akan datang kita lihat di mana. Nah itu. Itu adalah responsible lo, ya. Iya, betul. Gitu. Ya, betul sekali. Anyway, Kemal, thank you so much. Kapan-kapan kita mesti ketemu setelah beres COVID-19 ini, kita harus benar-benar ketemu secara langsung, kita ngobrol panjang lebar, karena banyak hal yang bisa kita bahas pastinya ya. It's nice talking to you. I don't say this a lot, tapi kalau misalnya you need narasumber lo ada yang nggak bisa, hook me up, man. Call me again. Let's talk about some shit, right? Siap. Thank you so much, Mal. Thank you. See you, man. Bye. Bye.